fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Ternyata mama nggak bisa lama-lama sendirian. Anak-anak tidak lama datang menghampiri ibunda tercinta yang sedang berbaring sendirian. Jadi mereka juga mau ke Gesellschaft katanya. Gesellschaft bahasa Indonesia itu apa? Kayak fellowship. Ya, kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Anak saya sudah perjaka ini. Yang paling sulung namanya Ariel. Dia anak yang baik. Anak mama katanya, Ariel anak mama. Ah, 130. Bald ist 1000. Untuk merayakan atau berikhtiar menuju 1 juta, 1 juta, ngimpi kali ya 1 juta mah ya. 1000 aja. Ini lihat sih, si kecil. Ini anak bule yang nakal ini. Kemarin kita puter-puter cari bikini ini, mau beli bikini karena ya di Jerman nggak tahu anak-anak tuh udah biasa pakai bikini. Bukannya emaknya nggak berani pakai bikini anaknya karena biasa aja kalau di Jerman anak-anak nggak mau pakai baju berenang biasa gitu. Semua pakai bikini yang cewek. Jadi udah nggak melotot lagi kalau lihat yang pakai bikini, nggak kayak di Indonesia kan. Kita kalau ngeliat orang pakai bikini tuh melotot ya. Si Ujang juga biasa aja lihat orang pakai bikini atau ini bolak-balik ya, Arya. Malu nggak kamu? Nggak kan ya? Karena lebih polos kali ya, kayak anak kecil kan telanjang juga nggak malu karena masih polos gitu. Jadi yang bikin ini sebenarnya ya dosa yang ada di dalam kita yang bikin. Kalau lihat orang pakai baju minim tuh langsung pikirannya kotor itu. Jadi yang harus dibenerin tuh pikirannya ya. Kalau menurut saya sih ya gitu. Karena daripada bosen ya kita ngobrol ya. Karena begini maksud saya, kalau misalnya kita nih katakanlah kaum Hawa mati-matian berjuang menutupi aurat ya misalnya kan. Apakah itu menjamin bahwa si pasangan kita atau laki-laki di sekitar kita tidak berdosa? Kalau kita mau jujur ya, nggak munafik gitu maksudnya. Mereka di belakang kita diam-diam sembunyi-sembunyi tuh nyari-nyari malah di internet. Mereka cari-cari kok gitu. Kan? Mau mati-matian kita tutup-tutupin, mereka malah nyari di internet. Dan kita mau bagaimana? Karena mereka semakin mereka dilarang, semakin mereka ditutup-tutupin, mereka semakin penasaran gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi jujur aja lah kaum Adam gitu kan. Pasti ada pengalaman penasaran, keingintahuan dan nyari-nyari di internet sengaja sembunyi-sembunyi gitu. Bahkan pria beristri juga di depan istrinya mungkin alim-alim, di belakangnya kan ya sembunyi-sembunyi ya pasti pengen lihat yang begitulah maksud saya ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mati-matian, sementara di sisi yang lain mereka malah mencari-cari gitu kan. Harapan saya sebagai seorang ibu yang punya anak yang memasuki masa remaja, terus terang hati saya berat ya, maksudnya apalagi tinggal di Eropa yang pergaulannya boleh dikatakan bebas dan sangat rentan gitu ya. Bagaimana saya mau melindungi anak saya yang laki-laki supaya matanya tidak melihat hal-hal yang jahat gitu ya di era zaman sekarang. Kalau anak punya HP, kadang-kadang apalagi dengan media sosial gitu ya, kalau udah pegang HP itu berseliweran itu di HP ya. Jadi jangankan di Eropa, kalau kita mau terbuka mata kita di kampung-kampung yang terpencil, itu pergaulan bebas itu
nggak kalah parahnya dibandingkan dengan di Eropa, di negara maju. Ya, sebaliknya seperti saya yang tinggal di ibu kota ya, saya lahir dan besar di Jakarta, di ibu kota. Tapi saya sama sekali tidak, puji Tuhan, saya bersyukur, saya sama sekali tidak pernah terjerumus dalam pergaulan bebas gitu. Jadi bukan jaminan orang yang tinggal di kampung terpencil gitu bisa menjaga pergaulannya atau kehidupan masa mudanya tetap kudus ya, tidak ternoda gitu dengan hal-hal yang negatif gitu. Ya, jadi tergantung. Kalau menurut saya sebagai orang tua hanya bisa berdoa untuk anak-anak saya, khususnya yang laki-laki, supaya Tuhan yang menjaga mereka. Saya sebagai orang tua, saya tidak bisa banyak berbuat sekarang ya. Sekarang saya cuma bisa mendoakan mereka supaya Tuhan yang menjaga mereka dari pergaulan yang buruk, dan juga supaya mereka juga diperlengkapi dengan Roh Kudus, roh takut akan Tuhan. Karena kalau mereka punya roh takut akan Tuhan, dimanapun mereka berada, walaupun godaan di sekeliling mereka, mereka tahu bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha melihat. Jadi mereka punya rasa takut itu ya, bukan rasa takut bagaimana, tapi rasa keinginan untuk menyenangkan Tuhan, keinginan untuk hidup kudus ya, keinginan untuk tidak mengotori dirinya dengan hal-hal yang najis gitu. Ya, anak ini tiba-tiba muncul dengan masker laut. Ya, kadang-kadang kita perlu berdiam diri, menyendiri, dan menyatu dengan alam, sekedar menenangkan pikiran. Ya, jadi suasana seperti ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh jiwa kita. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar selalu kehidupan kita itu dipenuhi dengan hiruk pikuk sekeliling kita, suara-suara yang terus meminta perhatian kita, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk tenang ya, berdiam diri gitu ya, sendirian, hanya ditemani suara-suara percikan air, alam sekitar kita. Anak-anak juga perlu ya, nggak selalu sibuk sama gadget atau teknologi, tapi mereka perlu juga menyatu dengan alam ya, bermain dengan alam sekitar mereka, dan mereka lebih menikmati sebenarnya. Zaman dulu kita ya cuma main begini, main tanah ya, main daun, pokoknya main sama alam aja gitu, nggak perlu mainan, nggak perlu gadget. Kita main kayak begini aja setiap hari udah senang. Dan anak-anak sekarang zaman ini memang sangat kurang gitu ya pengalaman mereka bermain dengan alam sekitar mereka.
cuma sehari-hari di dalam rumah dan sibuk dengan gadget itu sangat-sangat tidak sehat buat mental dan pikiran mereka. Jadi sering-seringlah kalau bisa bawa anak kita bermain di luar, di alam, ya, nggak perlu bawa gadget, nggak perlu mainan mahal-mahal atau teknologi, cukup kayak begini aja mereka lebih menikmati dan lebih senang sebenarnya. Anak saya yang perempuan udah bisa pakai baju saya yang dulu saya beli di Indonesia ya, saya pakai, tapi sekarang saya pikir udah bisa dipakai sama dia, dan ternyata dia pakai itu bisa muat. Lagi ngumpulin dahan buat bikin rumah-rumahan. Anak-anak saya karena umurnya deket-deketan ya, mereka bertiga ini umurnya cuma beda 1,5 tahun masing-masing. Dan dulu mereka sering main sama-sama ya. Tapi sekarang ya, sejak mereka beranjak makin besar, apalagi menjelang remaja, mereka jarang sekali bermain bersama. Jadi saat-saat seperti begini ini benar-benar sesuatu yang jarang banget. Sekarang mereka lebih suka main laptop atau main HP gitu ya, sendiri-sendiri gitu. Mereka kalau di rumah tuh nggak main sama-sama lagi, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita nggak punya ya kayak gadget gitu. Di rumah juga nggak ada TV. Jadi setiap hari cuma main di luar, main kotor-kotoran ya, main apa gitu ya, tanah. Keluarga saya semuanya lagi pada berenang di situ. Empatnya, papanya sama 3 anak. Sementara saya bermalas-malasan. Ngantuk, Bo. Ya, perlahan hari beranjak senja dan saya sudahi video ini sampai di sini. Walaupun kami masih di sini untuk beberapa saat lamanya, tapi tidak ada hal yang baru dan menarik lagi, kecuali nanti kalau kami makan di all you can eat, tapi saya tidak bikin video mungkin di sana karena kurang etis ya. Saya sudah beberapa kali berusaha untuk mempertimbangkan ya setiap video yang saya bikin, jangan sampai ya walaupun itu hak pribadi saya, tapi jangan sampai seperti kurang sensitif gitu ya. Kadang-kadang kita memang punya kebebasan untuk bikin apa saja yang kita mau kan, tapi ada kalanya kita harus membatasi juga kebebasan kita demi orang lain. Dan kalau kita bikin video mungkin makan-makan, sementara sekarang lagi masa sukar ya, banyak orang yang kesulitan dan kayaknya kurang sensitif untuk orang lain mungkin yang hanya bisa melihat. Walaupun saya sering ya nonton video mukbang gitu, dan saya lapar malam-malam saya cuma bisa menelan ludah, tapi saya tidak menganggap yang bikin mukbang itu tidak sensitif atau gimana. Cuma ya itu saya sendiri kan, keputusan saya sendiri untuk nonton ya. Jadi kalau nggak suka bisa nggak usah nonton kan. Jadi saya tidak menyalahkan mereka yang bikin saya ngiler malam-malam gitu ya, menelan ludah
karena memang saya secara sadar sendiri saya nonton kan, gak ada yang memaksa saya untuk nonton konten mukbang itu. Tapi untuk saya mungkin sebisa mungkin ya, kalau bikin video jangan sampai orang lain yang kekurangan gak bisa makan terus lihat video kita jadi merasa kecil hati, sedih ya, atau kesannya kurang sensitif aja. Oke, mungkin sampai di sini videonya, dan jangan lupa follow IG saya yang mau ikutan giveaway, masih berlangsung selama bulan Agustus ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan komennya saya udah tulis di deskripsi video giveaway, bukan di video ini ya. Video ini bukan tempat untuk ikutan giveaway, jadi saya tidak ambil dari sini. Cuma dan syaratnya harus subscribe saya juga ya, jadi harus subscriber supaya bisa ikutan untuk giveaway yang saya bikin selama bulan Agustus ini. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.